Oh, Persija bagus. Sangat bagus. Ya kalau dibandingkan dengan Persib, semua orang pasti lihat. Iya. Tahulah bahwa memang Persija mendominasi. 63% misalnya mereka dapat itu 37% dari Persib kan sudah menjadi sangat tinggi. Kalau tim bukan mental seperti Persib, sulit. Tensi tinggi, ketinggalan lebih dulu, permainan dikuasai oleh Persija, tapi bisa membalikan keadaan dengan cara lebih banyak bertahan. Lebih pragmatis yang ditampilkan oleh Boyan Hodak dengan Persibnya. Saya masih percaya dengan tim ini. Apalagi ketika melawan Bulgaria kemarin kan. Tim kelas Eropa yang bagus yang dipaksa untuk bertahan parkir bus kan. Oleh kita. Memang kita kalah oke, tapi kan golnya cuma dari penalti juga. Striker lokal kurang nih, Bung. Apakah karena emang di liga sekarang udah sulit bersaing atau gimana, Bung? Iya, karena dengan pertambahan pemain-pemain asing yang regulasinya berubah kan. Dari 7 naik ke 11 juga kan mempersulit bagi pemain-pemain lokal kita untuk bisa berkembang. Artinya lihat saja sekarang di daftar top skor di Liga Super, semua dominasi itu adalah pemain asing. Striker ya. Bahkan itu bukan di satu posisi lagi. Posisi striker, gelandang, ya, kemudian penjaga gawang bahkan itu sudah banyak pemain-pemain luar. Halo It's People, welcome back di podcast Talk With Me, Talking With It's Me. Oke. Mas Gilang, gimana weekend Mas Gilang nih? Ya, gue lagi senang. Lagi senang, kenapa nih biru-biru nih? Biru-biru, lagi senang nih. Persib kemarin big match kan. El Clasico menang 2-1. Kayaknya para bobotoh nih lagi senyum-senyum sumringah nih. Iya. Duh, para The Jack gimana? Para The Jack, halo. Nah, hari ini kita bakal bahas ya pertandingan kemarin nih. Persija lawan Persib yang dimenangkan oleh Persib. Ya nggak sih? Betul. Kita akan ngebahas dengan orang sosok yang sudah biasa di Talk With Me ya. Kemarin udah janji datang ke sini katanya. Betul. Udah janji mau bahas sama kita juga. Siapa lagi kalau bukan Bung Ropa. Siap. Iya. Terima kasih. Ya, gimana Bung? Setelah kemarin big match di Samarinda. Ya pasti seru lah. Kalau selalu dua tim yang bermain dengan label El Clasico. Kalau di Jerman itu El Clasiker. Dortmund sama Munchen. El Clasico ini kan ambil dari Spanyol. Madrid Barca. Barca. Persaingan yang memang luar biasa. Kalau di Italia itu ada derby Milan. Della Madonnina. Ya kan, antara Inter dan Milan. Iya. Di Indonesia, wah, Persija Persib. Turun-temurun dari tahun ke tahun kan. Selalu panas ya. Iya. Selalu dengan tensi tinggi. Iya, musuh bebuyutan ini ya. Oh, pasti. Pasti. Dan selalu seru ya. Seru banget. Iya. Meskipun dipindah tapi tetap ya seru juga ya. Stadion Segiri penuh. Penuh banget kemarin. Terutama dengan kostum oranye. Iya, betul. Ya kan? Entah itu nyampur sama Borneo juga kali ya. Ya mungkin saja banyak yang di Borneo sana karena menginginkan kan Persija menang dong. Iya. Biar menghambat Persib ini Betul, agar Borneo bisa melanjutkan terus untuk bisa menjadi juara kan. Iya. Gitu. Tapi fakta kan mengatakan beda. Betul. Lain di lapangan kan. Gitu. Tapi kalau ngomongin permainannya sendiri gimana Bung? Permainan Persija lawan Persib ini? Oh, Persija bagus. Bagus banget. Sangat bagus. Ya kalau dibandingkan dengan Persib, semua orang pasti lihat. Tahulah bahwa memang Persija mendominasi. 63% misalnya mereka dapat itu 37% dari Persib kan sudah menjadi sangat tinggi. Intensitas serangan mereka tuh sangat bagus. Betul. Yang mereka bisa melepaskan 19 tembakan, Persib cuma 7. Ada 6 on target, Persib 3. Corner kick mereka 5 kali, Persib 1. Tetapi itu kan hanya data-data di atas kertas, statistik. Sepak bola itu dilihat hasil akhir. Nah, itu yang dilakukan oleh Boyan Hodak dengan timnya. Tidak perlu main bagus, tidak perlu main cantik, tetapi memenangkan pertandingan. Karena tujuan Persib ke situ. Yang mereka bidik adalah bukan bermain cantik. Mendapatkan 3 poin itu yang paling penting. Karena semua akan hambar jika bermain dengan sangat bagus tapi ujungnya kalah. Sakit kan? Nah, Persija bermain luar biasa, tapi ujungnya kalah. Itu yang membuat mereka sakit. Apalagi mereka bisa membuat gol pertama. Aladin Ajaray bisa membuat gol dan gol indah tuh. Penetrasi yang bagus, percaya diri masuk ke kotak penalti, kemudian melepaskan tembakan kaki kiri tanpa bisa dicegat oleh Teja. Saya pikir ketika ini gol masuk, ini menang. Karena kan dengan dua tim yang sama secara kualitas, siapa yang membuat gol lebih dulu kan kita sudah bahas juga. Bahwa peluang menang itu tinggi. Mestinya Persija akan dapatkan tuh sebelum ada blunder yang fatal yang dibuat oleh Sousa. Sebenarnya kesempatan menang besar. Sudah terbuka. Kalau tidak ada blunder Sousa kan itu yang membuat
direbut Adam Alis dan Adam Alis membuat gol penyama itu yang agak meruntuhkan juga. Sehingga Persib dapat lagi kepercayaan diri mereka, ke titik balik mereka dapat di situ, mereka coba keluar untuk ini. Dan mereka bisa membalikan itu dengan brace Adam Alis. Kalau gol kedua memang oke lah ya, bagaimana mungkin dia lepas dari jebakan offside-nya itu. Doni terlambat untuk masuk. Umpan terobosan Umpan Haye. ya bagus, memang kan spesialis, makanya dia pengatur serangan. Dan yang menjadi menarik di sini kok Adam gelandang bertahan yang bermain dengan double pivot ketika Persib lewat Boyan Hodak sebagai pelatih kepala memainkan 4-2-3-1. Skema permainan mereka itu kan di double pivot itu ada Luciano, ya Luzo dan Luko. juga dengan Adam. Posisi Tom Haye lebih ke depan sedikit karena dia yang ngatur bola kan. Tapi kemudian Adam Alis yang dapat. Jadi di depan mana tuh Berginho, ya kan? Andrew Jung, Betul. Julian Barros. Terkunci semua itu. Nggak ada kan? Tetapi inilah bahkan dia muncul sebagai orang yang coming from behind. Itu yang membuat hebat seorang Adam Alis. Dia termotivasi karena Adam Alis ini di 2023-2024 selalu bermain di Segiri. Dia kan pemain Borneo. Oh iya betul. Sebelum Anak dia pindah ke Jakarta Persib, juga padahal ya, dia. anak Jakarta, bermain di Persib tapi sebelumnya di Borneo. Makanya dia tahu persis atmosfer di Stadion Segiri. Jadi nggak heran buat dia untuk bikin gol di situ. Jadi dia ketika bermain di Borneo dia bikin 8 gol dengan Borneo. Jadi salah satu gelandang yang subur juga kalau bicara dengan Adam Alis ini. Dan dia bikin gol kemarin. Gol ketiga dia bersama dengan Persib musim ini. Di ACL 2 sebelum kalah ya dari Ratchaburi, dia membuat 3 gol juga kan Adam Alis. Yang bisa mengejar ketinggalan itu. Jadi ini gelandang yang bagus, bertahan bagus tapi ketika counter attack dia efektif. Nah, Persib kalau bicara efektif lebih efektif dari Persija. Walaupun Persija mendominasi permainan, ball position bagus, tetapi efektif, mereka bisa 2 kali dapat peluang, 2 gol. Ya kan cuma 2 itu kan? Tidak banyak Tidak membuang banyak, peluang. iya. Itu lah, saya bilang tadi kan kalau dari statistik Persija bisa 19 kali tembak kan mereka cuma 7, cuma 3 on target tapi 2 menghasilkan gol. Jadi lebih efektif memang Persib. Sayang memang bagi Persija yang main bagus, bikin gol lebih dulu tapi akhirnya kalah. Makanya memukul bagi para pendukung, saya memaklumi itu. Wajar kalau ini sebuah pukulan yang ketat karena mereka ingin menang memang. Walaupun kecil peluang mereka jadi juara tapi kalau menang kemarin, peluang itu aja dengan Gengsi lah ya. gengsi kan. Soal nggak menjadi juara nggak apa-apa, yang penting gua kalahin Persib, balas dendam ketika kalah di GBLA kan. Dan jegal juara. Jegal juara. Itu kan itu mereka tuh ambisi mereka. Tapi yang berbicara juga adalah mental. Persib siap secara mental. Dan Persib itu kan tidak mengharapkan juga bermain di Segiri. Persib sudah siap bermain di GBK. Karena sesuai dengan jadwal kan pertandingan itu akan berlangsung di GBK. Dan bagi Tom Haye ini pertama kali bagi dia. Di GBK sudah pernah bermain dengan timnas. Tapi bermain dengan membawa jersey Persib ke GBK kan Tom belum. Andrew Jung belum. Barba belum. Ya kan Eliano misalnya. Belum pernah merasakan itu. Nah mereka ingin mendapatkan itu dan mereka tahu bermain di situ. Jadi mereka siap. Walaupun itu dipenuhi dengan tekanan luar biasa dari mungkin Dejek. Tapi kemudian ini bergeser ke Samarinda. Ke Segiri. Peluangnya jadi 50-50. Jadi mereka bisa memenangkan pertandingan. Karena mental. Kalau tim bukan mental seperti Persib, sulit. Tensi tinggi, ketinggalan lebih dulu. Permainan dikuasai oleh Persija. Tapi bisa membalikan keadaan. Dengan cara lebih banyak bertahan. Lebih pragmatis yang ditampilkan oleh Boyan Hodak dengan Persibnya. Nah, tapi kalau ngobrolin permainan, tadi kan Bung bilang Persija mendominasi lah. Secara permainan bagus, statistik menang. Cuman titik balik Persib ada di blunder Sousa ya. Nah selain itu mungkin kunci kemenangan Persib di mana nih Bung? Cara Persib itu lebih bertahan kan. Jadi cara kuncinya mereka itu karena pertahanan mereka yang sangat kuat, yang sulit ditembus. Kecuali 1 gol dari Aladin Ajarai itu kan. Tapi selebih itu mereka mengoreksi di belakang itu untuk tidak berbuat salah lagi. Cukup tenang ya Bang? Mereka tenang untuk menghadapi, nggak gampang loh. Untuk menghadapi tekanan yang luar biasa. Terutama di babak kedua bagaimana tekanan bertubi-tubi kan. Betul. Yang Persib berusaha untuk mengamankan kemenangan 2-1 itu kan dengan lebih bertahan itu. Dan penampilan Teja, kalau bicara kunci, Teja juga banyak melakukan penyelamatan yang hebat. Betul. Kalau nggak ada Teja juga, ada sebuah tembakan juga dari Aladin itu, masih bisa ditepis oleh dia. Jadi pertahanan oke, dan memang kalau bicara pertahanan ya Persib nggak bisa diragukan kan. Paling kecil kemasukan mereka terbaik di Liga Super saat ini untuk pertahanan ya mereka Persib ya. Kalau untuk penyerangan, untuk efektivitas secara serang Persija. Karena dari mencetak gol kan lebih tinggi mereka dibandingkan Persib. Jadi kebalikan. Tapi yang berbicara di sini adalah selain pertahanan kunci mereka dan Teja adalah mental. Kalau mental nggak kuat, sulit menghadapi ini tensi, nggak gampang rivalitas yang sangat tinggi seperti ini.
dengan ketinggalan 1 kan tuh tekanan luar biasa. Tapi mereka karena mental juara kan. Iya. Back to back kelihatan sekali bahwa Dan mereka sebelumnya juga waktu lawan Bayangkara kan Persib juga sama kan, Oh iya. comeback lagi kan. siap. Dia balik bahkan dengan Bayangkara 2 kan. Mm-mm. Tapi kan tidak sepanas ini Betul. pertandingan dengan Persija. Ya kan? Tapi kalau bicara soal balas mereka comeback itu bagi Persib udah biasa. Iya, iya. Dengan Dewa United juga kan. Iya betul. Bagaimana mereka bisa membalikan keadaan itu. Jadi selalu mereka terbiasa. Cuma memang dengan Persija ini itu perlu mental yang kuat, mental baja buat semua pemain. Ya, jadi yang bikin mereka bikin kuat dan bisa memenangkan pertandingan dengan 3 poin. Karena ini kalau saya pikir ya, Persib ini 3 poin ini sudah merupakan final buat mereka. Pertandingan final. Karena kalau kalah bahaya. Iya, iya. Bahaya Borneo karena bisa ambil itu. Betul. Jadi mereka habis-habisan di pertandingan walaupun masih ada 2 pertandingan. Lawan PSM setelah itu dan terakhir nanti mereka menjamu Persija Jepara di kandang di GBLA. Tapi lawan Persija ini harus menang. Imbang aja udah bagus. Misalnya kalau sampai imbang kan. Tapi kemudian mereka bisa menang dan membalikan keadaan itu dengan durasi menit yang tidak jauh kan. Betul. Ketinggalan di menit 19. Jadi disamakan di menit 28. Di menit 37 jadi 21. Kan durasinya hampir 10 menit saja kan. Coba tuh. Babak kedua nggak ada gol karena mereka mengamankan 2-1 itu keunggulan 2-1 ya. Jadi parkir bus kan. Ya mau bilang parkir bus apapun yang paling ujungnya tema dari ini judulnya menang. Menang loh. Iya. Ya, kalau pelatih Mauricio Sousa dari Persija bilang wah kami unggul dari oke, kami unggul secara permainan taktik silakan. Tapi Boyan Hodak balas kan kami memang mendapatkan permainan yang memang sangat sulit, pertandingan yang keras apapun tidak sebaik seperti yang diinginkan. Tapi yang saya senang bahwa kami menang. 3 poin itu yang paling penting untuk dibawa pulang. Orang nggak akan mengingat-ingat, kita main cantik, main bagus apa semua. Tapi ujungnya kalah kan agak sulit juga. Gitu. Bung, kalau ngomongin mental kan Persib udah dikenalkan mental bajanya itu kan. Iya. Kalau mentalnya Persija apa karena juga terpengaruh oleh perpindahan lokasi itu? Ya pasti ada pengaruh dong. Karena mereka kan sebagai tuan rumah. Tuan rumah serasa jadi main di tandang tuh. Jadi bukan tuan rumah. Jadi memang agak pukulan, agak kecewa. Wajar, semua pemain juga Persija kecewa. Official termasuk pelatih agak kecewa. Karena mereka sudah siap bermain di GBK. Akan lain halnya kalau bermain di GBK, kemudian mereka unggul dengan 1-0 lebih dulu. Beda, Teci. Bisa beda cerita tuh. Ceritanya beda. Karena GBK mereka siap di GBK untuk bertahan. Tapi ketika ini bergeser, ya mau bilang bagaimana? Betul. Ya kan, ini soal keamanan yang sudah izin keramaian bahwa mereka nggak boleh bermain di situ. Memang sangat disayangkan. Mereka itu sebagai tuan rumah. Walaupun mereka sebagai tuan rumah bermain di Segiri kan nggak juga sebenarnya. Atmosfernya beda juga. Beda atmosfer. Betul. Karena Persib juga siap. Karena Persib bermain melawan Borneo di situ draw kan. Dan Persib bermain bagus juga di sana. Tapi memang sepak bola itu kan harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Dan dalam hal ini ya Persib yang menang dan Persija yang kalah. Sehingga satu kaki mereka sudah seakan-akan sudah juara. Satu kaki. Pesta sudah banyak tuh di Bahkan kemarin kan ribuan boboto sudah Waduh. sudah konvoy pawai sudah di mana-mana nobar kan. Iya. Seakan-akan teman saya dari Bandung bilang, waduh bang agak sepi nih di Bandung dan banyak di tempat-tempat ini. Karena semua pingin nonton itu. Iya. Bagaimana antusias ini kan. Ini belum juara sudah konvoy ini. Bagaimana? Belum Belum juara 100% lah. Iya. Kalau saya bilang ini baru 99% lah. Berarti udah satu kaki. Satu kaki Tapi sudah udah sepakat di sana. duluan ya. Gitu. Oke. Iya. Bung, kalau aku mau nanya tentang kinerjanya wasit nih. Kemarin ada beberapa The Jack yang agak mungkin nggak puas lah dengan kinerjanya Ya wasit. banyak protes lah ya setelah itu. Banyak protes. Ya kalau bilang nggak puas gimana ya? Ini kan wasit dari Uzbek, wasit dari luar. Yang memimpin sengaja memang bukan wasit. Akan lebih gawat kalau wasit dari dalam kita. Itu banyak kan protes. Jadi itu wajar saya pikir banyak protes. Dan Persib juga kan ada beberapa juga yang dirugikan juga. Ada beberapa. Dan wasit kemarin banyak juga memberikan tendangan-tendangan bebas ke Persija kan. Ada banyak kali kan melakukan itu. Jadi itu saya pikir dalam sebuah pertandingan kalau ada tim yang kalah pasti akan ada banyak. Dicari-cari, wah ini tidak puas dengan ini. Sekarang kebalikan, kalau Persija menang kemarin, apakah ada protes terhadap wasit? Mereka akan memuji wasit pimpin luar biasa, bagus, karena menang. Iya. Kalau menang 1-0 misalnya kan, akan lain halnya tuh. Jadi, dari kubu Persib pasti akan protes, wasit banyak merugikan kami, gitu, karena kami kalah kan, gitu kan, dari Persib. Tapi kalau begitu Persib menang, pasti akan balik. Dan itu wajar, di mana-mana juga pasti akan ada lah mencari-cari kesalahan-kesalahan. Saya pikir wasit sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Dia nggak akan memilih bela Persib, nggak memilih bela Persija, gitu kan. Jadi I-League sebagai operator di Liga Super Indonesia
sudah mengambil jalan terbaik dengan ambil dari luar. Akan berisiko mungkin sudah dipikirkan secara matang kalau wasit di dalam. Itu resistensinya tinggi. Kan di dalam, tapi kalau dengan di luar udah aman. Kalau memang dia ada membuat kesalahan sedikit-sedikit tipis-tipis ya, maklum lah manusia Normal kan. ya. Normal lah. Tetapi tidak terlalu vulgar atau brutal dia mengambil keputusan ya. Untuk apa? Jadi saya pikir oke-oke aja lah. Soal tidak puas ya wajar. Kita harus lihat. Kalau dalam pertandingan panas ya, derby, Iya. El Clasico kayak Persija gini kan menit per menitnya krusial kan, Bung. Sangat krusial. Kemarin kan sempet ada Deddy Kusnandar masuk nih, jarang-jarang ya. Mungkin Bung melihat hal itu apa nih, keputusan yang tepat gak sih buat bagi Bozan? Bagi saya sih mengejutkan ya. Saya tidak menyangka bahwa Boyan kemudian ini kan begini. Ketika Lucho keluar, Kursawa masuk. 18 menit kemudian ketarik Kursawa. Ya. Ke pinggir minta diganti. Artinya dalam pergantian pemain yang baru masuk keluar lagi, itu kan ada rugi. Ya. Ada rugi satu pemain. Kemudian Deddy yang masuk. Saya pikir kan alternatif opsi yang bisa diambil oleh Boyan itu ada Mark Klok. Dewangga ada. Ya, selain Dewangga juga ada Robi Darwis. Kalau mau cara lebih bertahan. Tapi Deddy Kusnandar ini pemain lama di Persib yang balik lagi. Ya, artinya di sana. Dan dia dimainkan. Itu luar biasa keputusan. Dalam pertandingan yang dengan tensi lawan Persija loh. Masuk Deddy Kusnandar. Dan mungkin keputusan yang dia lakukan ini banyak yang dipertanyakan. Tapi ternyata ketika menang, oke lah. Jadi bagus. Jadi ada sebuah tantangan bagi Deddy. Ketika dia dimainkan, nih gua kasih main lo mainkan yang bagus gitu loh. Dan mungkin dia sisa pertandingan itu dia jalankan dengan baik sebagai gelandang yang lebih bertahan. Kan hal yang sama juga dilakukan oleh Adam Alis. Ketika dia mencetak gol penentu kemenangan melawan Bayangkara kan 90 menit bermain. Kemudian dia tepas terus menggeser Mark Klok loh. Mark Klok itu kapten kan sebelumnya. Dengan dia bermain bagus dalam 3 pertandingan terakhir itu, dia mendapatkan kepercayaan dari Boyan Hodak untuk bermain dan sampai kemarin, dan dia membayar itu dengan baik. Selalu bisa menjadi penyelamat buat Persib. Menyingkirkan kapten nggak gampang. Untuk Mark Klok duduk sebagai super sub dan Adam yang bermain di situ bersama dengan Lucho di tengah. Itu satu hal yang bagus. Dan Boyan Hodak selalu tidak terpikirkan, akan selalu berbeda komposisi pemain di satu match ke match yang berbeda. Coba kita lihat, pasti ada berubah, ada 1 pemain, 2 pemain kan yang akan berubah. Misalnya kalau sebelumnya Robi Darwis bermain dengan Bayangkara, kemudian bermain lagi dengan PSIM, Kakangnya masuk. Ya kan? Padahal sebelumnya Robi Darwis. Jadi dia bisa berubah-ubah loh. Berubah. Bisa bermain. Jadi bagus. Nah, hebatnya bagi Persib karena mereka kedalaman skuadnya itu tidak pincang. Di starting 11 dan juga yang ada di bench itu sama. Jadi pergantian itu tidak pincang, bagus semua. Yang keluar itu yang masuk juga oke semua. Bahkan kalau bicara di belakang karena mereka kuat di belakang, itu kan bisa pindah. Putros bisa bermain di kiri, bisa bermain di kanan, ada Eliano bisa bermain di kiri, main di kanan. Dewangga juga kalau masuk bisa bermain di kiri, bisa main back tengah. Jadi kedalaman mereka kuat. Dan saya pikir wajar kalau pertahanan mereka terbaik karena memang belakang mereka top. Selain Matrikardi dan Barba kan, yang juga keduanya bisa bikin gol, mereka masih punya cadangan misalnya Julio Cesar. Yang bisa bermain. Jadi itu sudah dipikirkan dengan matang oleh Boyan Hodak. Masalahnya mereka mungkin tinggal di depan. Tidak ada striker yang selalu klinis. Walaupun mereka punya Andrew Jung, punya Ramon Tanque, punya Sergio Castel. Lihat aja Sergio Castel main kemarin kan, ganti. Nggak ada apa-apanya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan sekali cara bermain. Cuma lari sana, lari sini, nggak bisa bikin apa-apa. Tidak misalnya seperti Alano. Iya betul. Persija. Kan bagus mainnya yang ini. Almeida juga pas masuk. Gustavo Almeida kan selalu sebagai sport sub. Oke. Untung saja kemarin Maxwell nggak ada. Maxwell kan 15 gol bersama dengan Persija. Dan kalau dia ada akan merepotkan juga. Bagus. Nah, ini bisa akan jadi pembeda juga. Jadi pembeda. Nah, dengan seperti ini, saya kira manajemen Persib akan berpikir untuk di next season untuk bisa mencari pemain-pemain yang lebih handal di depan. Ya, walaupun mereka sudah punya 3, tapi secara mencetak gol kan kurang. Bayangin kemarin kalau nggak ada Adam Alis kan, striker-striker itu kemana semua tuh? Nggak bisa bikin apa-apa kan? Tapi justru Adam yang bisa menjadi pembeda. Jadi harus dipikirkan untuk next adalah posisi di depan. Tapi ini menarik soal Mark Klok mungkin ya. Mungkin apa sih kenapa Mark Klok itu cadangan? Apakah terkait dengan ya kasus-kasusnya kemarin lah, sempat ada rasisme, terus sempat dilaporkan juga oleh tim sendiri? Enggak juga saya bilang. Sebelum kan lawan ini kan cadangan juga kan? Cadangan sama Adam. Lawan PSIM juga kan? Termasuk. Jadi udah kelihatan bahwa memang Adam ini lagi bagus dalam top perform yang lagi oke. Sehingga Boyan tuh mengambil keputusan itu tidak mudah.
Kalau mengambil keputusan kapten, kemudian dia cadangkan dan dia masuk sebagai super sub. Jadi Adam seperti sudah merebut posisi ini di double pivot itu. Jadi dilihat yang mana yang sedang on fire. Itu, betul. Jadi pelatih begitu. Dia lihat mana yang lebih siap, yang on fire, itu yang saya mainkan untuk setiap pertandingan berikut. Jadi untuk next nanti lawan PSM misalnya, Adam pasti akan main. Mark Locke akan cadangan lagi. The winning team kemarin di Samarinda di Segiri dia akan bawa lagi. Mungkin ada pergantian satu pemain misalnya di belakang atau Kakang keluar karena Eliano yang udah ada, Eliano bisa aja itu akan terjadi. Tapi tidak akan mungkin 4 pemain langsung diganti semua, enggak kayaknya. Paling banyak 2 atau 1 minimal akan ganti di starting 11. Dia dilakukan oleh Boyan Hodak. Tapi kalau melihat peran Mark Locke meskipun di cadangan juga kemarin terlihat cukup aktif ya untuk memotivasi ya bagus timnya ya. Bagus, lihat aja waktu menang kan dia yang paling ini dengan dari pinggir lapangan. Ya begitulah sosok pemimpin, kapten. Ya dia tidak merasa bahwa saya harus main. Nggak main juga saya perlu untuk memberikan ini. Karena ini kan kolektif secara tim semua. Betul. Jangan melihat secara individu-individu. Ya. Sehingga dia melihat ini bahwa ini sebuah kesatuan di lapangan yang harus saya memberikan support. Karena saya juga kapten. Ketika dia tidak kapten kan Federico Barba yang ganti kemarin sebagai kapten. Jadi dia menunjukkan tuh rasa kedewasaan dia, pemain yang pengalaman sudah 5 musim bersama dengan Persib, dan dia itu mempertontonkan, memberikan contoh kepada semua. Ini nggak main tapi tetap mensupport semua pemain, memberikan semangat. Itu perlu bagi seorang pemain. Dan kalau menang kan semua, kemenangan semua bukan untuk satu orang, bukan untuk seorang Boyan Hodak, enggak. Semua tim bergembira, ya. Boboto akan bergembira, manajemen, ya gitu. Jadi ya, saya pikir ini pelatih yang bagus. Jadi akan sangat fatal kalau misalnya ada gonjang-ganjing baru Boyan Hodak akan misalnya diganti untuk enggak. Mau Persib juara, mau Persib gagal, tetap Boyan Hodaknya. Akan rugi besar kalau sampai Boyan Hodak tuh keluar. Ya, apalagi keluar tiba-tiba dipinang oleh Persija, wah. Gawat lagi kan? Itu gitu. Mungkin kan nggak sih? Enggak lah ya. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin Persib akan melepas Boyan Hodak lah. Iya kan, apalagi kalau nantinya hat-trick. Juara. Udah pasti akan terus akan bersamanya. Dan ini nggak akan mungkin lagi pelatih seperti dia yang sudah memahami tentang karakternya semua pemain. Ya, pelatih yang sangat tegas, punya wibawa, bisa mengatur, bisa di ruang ganti pemain. Itu seorang pelatih gitu, bisa mengatasi ruang ganti pemain itu kan paling susah itu. Tapi dia bisa atur semua itu dengan baik. Semua bisa patuh dengan dia. Ya butuh pelatih yang punya karisma, seperti Boyan Hodak. Ya kan, yang punya wibawa di mata para pemain. Kalau pemain sudah nggak respect, akan sulit bagi seorang pelatih kan. Sudah ribut-ribut, nah bahaya. Tapi dia mampu melakukan itu dengan baik sehingga Persib bisa berjalan dengan bagus gitu. Kalau Persija nih mungkin kita melihat Persija tuh kan belakangan mungkin banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Contohnya waktu lawan Persib blunder ya. Terus sebelumnya yang kalah lawan Bayangkara. Ada kartu merah yang harusnya tidak terjadi. Ya mungkin hal itu ya Bung ya yang membuat Persija sebenarnya kan secara permainan bagus. Persija bagus kan. Memang itu. Apalagi dalam tensi yang tinggi lawan Persib. Tidak boleh ada kelengahan kan. Kita sudah bilang kan pemain belakang terutama kedua tim itu siapa lengah dan kecolongan akan berbahaya. Ya tidak boleh ada kesalahan-kesalahan dan itu yang terjadi kemarin kan. Kesalahan dia mau ini direbut oleh Adam padahal bola masih balik lagi ke itu dia masih bisa kontrol. Fatal dia nggak bisa kontrol bolanya. Dicuri sama Adam. Ya Adam Ales bisa lakukan dengan baik. Nah itu kesalahan-kesalahan sekecil apapun dimanfaatkan, dihukum oleh tim seperti Persib yang tahu kan. Mereka tahu bahwa mereka ini dalam hal tekanan yang luar biasa mereka lebih bertahan. Tapi mereka harus lebih efektif. Ada peluang harus jadi. Dan jadinya itu apa? Gol. Nah itu mereka lakukan di babak pertama dengan 2 kesempatan itu dan dua-duanya membuahkan hasil. Walaupun kita bahas tadi bahwa Persija 19 kali tembakan bertubi-tubi kan. Ya ada 6 on target, tetapi 1 gol yang mereka dapatkan sepanjang pertandingan. Dan ujungnya mereka tertunduk keluar lapangan dengan kesedihan. Walaupun mereka unggul secara dominasi lapangan bagus, tapi tetap kan kalah. Tidak ada artinya lagi. Tidak ada artinya semua itu kan. Tidak ada artinya. Itu yang dialami tim Brasil saat ini. dengan Jogo Bonitonya kan. Wah bagus, mainnya bagus. Tapi Brasil hampir nggak lolos Piala Dunia. Terlempar dari 3 besar di kualifikasi di Amerika Selatan. Apakah sepak bola modern sekarang seperti itu? Sudah nggak ada mau main cantik. Sepak bola sekarang itu bukan main cantik dan bikin gol dan menang itu oke. Bagus kan? Misalnya PSG, Arsenal, main bagus misalnya, City, semua. Tapi kalau lu juga bermain pragmatis, kemudian lu mencetak gol dan menang, kan
bagus juga. Hasil akhir. Hasil akhir yang dilihat kemenangan. Orang nggak akan mengingat, kita kan main bagus, tapi kan buktinya lu kalah. Main bagus. Tetap orang yang memenangkan pertandingan di akhir itu yang selalu akan bisa dipuji orang. Lu bertahan juga dengan parkir bus tapi ujungnya menang. Parkir bus terus tapi 5 kali main 5 kali menang dengan parkir bus. Ya orang kan lihat gaya ini. Yang masih ingat Jose Mourinho kan dengan gaya seperti dia pragmatis. Tapi ya sukses yang dia lakukan. Nah, STY juga begitu sebelumnya kan dengan tim nasional kita. Lebih bertahan, orang tidak tahu dan sejak di ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan gaya main yang hampir sama. Counter attack, counter tapi kita oke. Ya kan main lawan Australia 0-0 di Jakarta. Tahan draw Mancini dan kawan sampai dipecat Arab. Akhir menang kita juga lawan Bahrain ya bagus lah dengan gaya seperti tapi semua tergantung dari pelatih. Lebih bagus kalau bermain cantik dan menang gitu kan. Karena main jelek menang juga nggak gampang ya Bung ya. Oh iya, nggak gampang dong. Nggak gampang juga Itu itu. keren sih kalau jelek tapi menang. Lu main jelek tapi kalah gue. Main jelek kalah Itu juga, gampang. Kan? Gitu. Jadi ya kita semua tim akan mengejar kemenangan. Pada ujung-ujungnya semua kejar kemenangan. Karena hasil akhir itu yang paling penting. Ya. Itu filosofi Boyan Hodak seperti itu. Tidak perlu bermain cantik, tetapi kita bisa menang. Nggak perlu bikin gol banyak, tapi kita menang. 1 gol cukup. Jangan kebobolan. Jangan kebobolan banyak ya. 1 gol cukup atau 2 gol cukup. 2-1 kayak kemarin kan cukup. 1 gol di kandang cuma menang 1-0. Poin sama 3 ya kan? Karena yang dihitung poin 3. Gitu loh. Iya kan? Mau 1-0, 2-1, 3-2. Apalagi di Liga Super yang dihitung juga head to head. Head to head. Ini selisih beda dengan gol. di Inggris kan. Kalau di Inggris yang dihitung adalah selisih gol. Selisih gol. Nah di kita beda. Makanya ketika sama poin antara Persib dan Borneo kembali ke head to head. Borneo kalah di GBLA, draw di kandang sendiri ya Persib yang ada di atas. Gitu. Katakan menang melawan Bali United tapi masih Persib di atas. Sekarang 3 poin selisih kan ketika kita lagi ngomong ini sambil menunggu pertandingan mereka melawan Bali. Makanya saya pikir yang stres kemarin itu bukan Persija atau bukan Persib juga. Yang stres menyaksikan itu Borneo. Jadi ya. sekarang tertekan ya posisinya. Jadi mereka nonton kemarin tuh pertandingan itu dan berharap bahwa mungkin Persija mendapatkan hasil yang maksimal, yang positif. Jadi tegang mereka untuk melihat. Tapi begitu kalah itu tekanan berbalik kan. Iya, mereka harus bisa menang melawan Bali yang susah. Bali mengalahkan mereka di Segiri. Tim yang bisa mengalahkan mereka di Segiri itu Bali. Nah mereka sekarang menghadapan dengan tim yang sama. Jadi itu menjadi mungkin ketegangan buat mereka. Itu. Kalau kita ngomongin Borneo nih sebentar nih. Kan bentar lagi nih ya, malam ini langsung jam 7. Menurut Bung gimana nih pertandingan Borneo dengan Bali? Dan juga setelah kemenangan Persib ini kan Borneo makin tertekan ya? Iya. Apakah mentalnya makin tergoyah lawan Bali nanti? Iya, secara mental pasti mereka memukul mereka. Karena mereka berharap paling tidak draw kan di Segiri atau kalah Persib. Tapi buktinya, faktanya bahwa Persib menang. Itu yang membuat mereka sekarang seperti ya dalam tekanan tuh wajar. Dan mereka menghadapi dengan tim yang pernah mengalahkan mereka. Betul. Bermain tandang juga kan. Betul. Kualitas juga Bali United tidak bisa diragukan lagi. Jadi itu yang membuat mereka sekarang turun lapangan. Ya ada beban juga. Pasti ada beban juga. Apalagi kalau Bali bisa membuat gol. Ini akan lebih terbeban lagi. Lebih akan menekan mereka. Nah sekarang ketika Persib menang dapat 3 poin. Ya harus memaksakan mereka harus bisa menang. Artinya mereka tidak ada pilihan lain. Kalau imbang pun akan bahaya kan. Apalagi kalah. Jadi mereka harus menang melawan Bali. Karena mereka punya 2 tandang. Sama seperti Persib 2 tandang. Tapi Persib sudah menyelesaikan 1 tandang yang krusial. Sangat krusial dibandingkan lawan PSM. Nah mereka akan melawan Bali. Kalau mereka melewati Bali dengan bagus, ya mereka masih punya tugas ke Persijap. Persijap punya kepentingan untuk keluar dari zona merah. Ya kan? Kemarin Persijap menang melawan Persita Tangerang. Luar biasa loh menang 3-0 lawan Persita Tangerang di kandang Persita. Waduh. Ya kan? Biasanya termotivasi. Susah kan seperti itu. Nah, mereka ada di bawah di zona merah. Nah, sekarang mereka sudah beranjak naik setelah menang kemarin dapat 3 poin. Nah, tentunya tidak mau kalah juga kan ketika mereka menjamu Borneo. Mereka bisa menang. Memang sulit bagi Persijap karena 2 laga terakhir melawan 2 tim yang ada di atas kan. Borneo setelah terakhir akan ke Bandung. Ke GBLA. Makanya mereka juga bagi Borneo tidak mudah 2 pertandingan ini. Kelihatan enak tapi setelah Persib menang kemarin jadi nggak enak gitu. Makanya kayak pahit gitu loh kelihatannya. Gitu loh. Jadi mereka bisa menang 2, harus 6 poin. Saling pressure ya. Pressure, iya. Jadi mereka sekarang buru 6 poin di tandang. Nah, bagi Persib hanya buru 3 poin. Iya, betul. Cuma 3 poin. 3 poin itu di mana? Di Makassar. Makassar. Jadi mereka cukup menang 1-0, juara.
Walaupun pertandingan terakhir belum dimainkan, saya udah pastikan juara. Karena kan mereka akan balik kan. Betul. Balik akan menjemput dengan Jepara. Walaupun Jepara saya bilang tadi sudah berusaha untuk main di Bandung, sulit. Oke. Apalagi kalau misalnya Borneo tersandung. Berarti juara ditentukan di PSM nanti ya. Iya. PSM juga. Sebenarnya kemarin itu sudah satu kaki sudah ditentukan kemarin. Ini apapun hasilnya Borneo Bali ya. Iya. Walaupun Kan belum Borneo main nih. menang nih. Iya. Borneo menang lah katakanlah. Iya. Tapi ketika Persib melawan PSM menang itu udah Udah selesai itu. udah angkat piala tuh. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Iya kan? Gitu. Mm-mm. Kalau sudah menang udah pasti. Nah, kalau sampai kalah misalnya sama Bali, mau apa lagi? Udah hilang tuh kesempatan. Kalah juga Persib di PSM nggak ada arti, ya kan? Kalau kalah sama Bali, Borneo, katakan Persib kalah, katakanlah. Iya. Ya, walaupun akan menang mungkin ya, atau imbang. Kalah juga. Udah pasti kan. Tetap selisihnya kan 3 poin kan. Iya. Betul. Nah, dia balik ke kandang, nggak mungkin. Di saat mereka akan pesta di GBLA kemudian akan kalah lawan Persija. Ya hanya butuh 1-0 aja kan Iya. mereka. Iya. Sama lawan Akan PSM dan lain-lain. habis-habisan Iya. ya. Pasti mereka udah siap. Akan habis-habisan di situ. Nah, itu. Dan bagi Borneo juga akan melelahkan karena pertandingan terakhir. Mereka lawan Malut. Wah, iya betul. Yang banyak pemain ex-Persib ada di situ kan. Apalagi kayaknya masih punya keterikatan yang cukup Iya. kental ya kayak Ciro. David da Silva, Ciro Alves, ya kan. Ada Savo Franca, ya kan banyak kan. Ya ada Del Pino kan. Ya Pemain-pemain. termotivasi buat Masih iya. membantu memuluskan jalan Persib Makanya juara. Borneo ini akan tandang dengan kerja keras. Ya. Bali, Persijap. Itu dulu. Iya. Jangan dulu berpikir ke Malut. 2 itu diatasi dulu. Harus 6 poin. Itu harga mati buat Borneo. Kalau masih punya keinginan bersaing dengan Persib. Gitu. Untuk 6 poin itu yang paling penting buat mereka. Jadi tekanan Borneo entar malam nih Iya, kenceng luar biasa. banget nih ya. Bukan cuma lawan Bali. Lawan Persijap. Karena Persijap main di kandang kan. Iya. Mereka tidak harus menang dong. Apalagi termotivasi kemarin sudah mengalahkan Persita. Mereka ingin menjauh dari zona degradasi. Sisa laga harus menang semua. Harus menang intinya semua ya. bagi dia bisa Sama aman bersih. gitu. Jadi ini agak sulit memang bagi Borneo. Walaupun mungkin mereka akan menang tapi kerja keras. Lawan Bali ini yang menjadi penentuan buat mereka. Kan lawan Bali aja penentuan. Kalau dia imbang apalagi kalah selesai. Imbang aja udah sulit kan? Imbang aja udah sulit. Kalau menang tekanan tetap di Borneo. Tetap. Kan posisi sama. Oh, karena tekanan Persib itu sesungguhnya lawan Persija Lawan kemarin Persija ya, sudah kemarin. lewat ya. Itu yang menjadi harapan Borneo juga. Iya. Karena Borneo berharap di situ. Borneo bukan nggak berharap di PSM tapi mereka berharap di Persija. Mumpung apalagi bermain di markasnya Borneo kan. Iya. Makanya itu penuh tuh stadion Segiri dengan Borneo. Semua yang berharap bahwa Persija bisa menang. Penuh itu ya, gak Penuh disangka kan? ya. Iya. Kalau dengan PSM, ya Borneo menang melawan PSM, main di PSM. Ya Persib juga akan berusaha tentunya untuk mengatasi itu. Tapi kalau Borneo sudah kalah lawan Bali atau imbang, ya berat. Oke. Untuk Borneo berat. Karena anginnya sekarang, ada di Persib. Angin di Persib. Untuk angin saat ini ada di Persib. Mereka sudah menganggap bahwa ini kami udah juara ini. Tinggal soal waktu buat kami. 2 laga sisa itu hanya soal waktu. Tapi 2 ini kan tetap harus fokus. Tidak boleh aneh-aneh buat mereka. Harus konsisten menjaga ini. Karena bahaya tergelincir di tikungan terakhir. Betul. Itu berbahaya. Betul. Ya walaupun sekarang mereka saya pikir ada anginnya. Angin sudah ada di Persib, ya kan. Tapi tetap harus fokus. Tuh. Tidak boleh kehilangan ini. Terutama lawan PSM kan. Iya. Lawan PSM aja. Lewat lawan PSM udah. Sudah lah, Pengen selesai. kangkung tuh mereka tuh. Sayonara semuanya tuh. Ya kan. Sekalian party Ya kan, doang ya ya kan, terakhir mari ya. pulang. Tinggal menyiapkan di Marilah GBLA. pulang, ya. Gitu. Oke. Ya menarik tadi sedikit mungkin Bung. Yes. Kan kita balik ke Persija nih. Persija kan kemarin dipindah nih kandangnya. Tadi kita sempat ngobrol di luar. Ya. Kenapa sih Persija ini tidak punya kandang gitu? Maksudnya di Jakarta tuh kan banyak ada stadion JIS dan GBK gitu. Tapi kenapa nih ada apa dengan Persija? Iya, mestinya kan mereka sebagai tim ibu kota ya. Ya, Tim legendaris ya, punya nama besar. nama besar. Mestinya harus ada stadion sendiri. Karena di mana-mana pun tim ibu kota ya pasti punya stadion. Ya, di dunia cuma satu berarti. Mungkin di yang sini Persib yang punya ini. Karena di mana-mana kan harus punya. Apalagi tuh mewajibkan di Eropa atau di Inggris. Semua tim yang ikut di IPL harus punya stadion. Di Liga Championship juga harus punya stadion. Dan itu memang sudah standar. Ya. Lu harus punya stadion sendiri dong. Masa lu mau berkompetisi nggak punya stadion? Harus pinjam kiri kanan kemana-mana kan? Kasihan dong. Apalagi lu tim besar. Nah itu yang harus dilihat. Mestinya JIS dong. Mereka bisa mendapatkan itu. Stadion sendiri loh. Bukan stadion harus sewa. Ya.
harus pinjam. Tapi kan di JIS juga pasti mereka akan sewa. Karena bukan punya Persija. Makanya dia ke JIS boleh, ke GBK boleh. Jadi memang sulit. Harus dicari memang stadion yang benar-benar punya sendiri. Milik sendiri. Itu punya harga diri, punya gengsi kan. Bahwa kami punya stadion yang tidak sewa. Punya sendiri. Itu yang harus dipikirkan saya pikir. Dengan petinggi-petinggi yang ada sekarang, gubernur yang ada bergantian di Jakarta harus bisa memikirkan itu. Kalau masalah dana kan sebenarnya nggak masalah. Nggak ada masalah kalau soal dana. Banyak juga yang masih akan mendukung. Cuma juga menjadi masalah yang lain adalah lokasinya di mana. Kan sudah penuh dengan bangunan-bangunan, mall, hotel, macam-macam di Jakarta ini mau di mana. Kalaupun ada itu pasti di pinggir. Iya. Agak ke pinggir kan. Mungkin ke daerah Sawangan sana. Atau ke ini. Tapi kan kalau sudah agak jauh ke sana sudah masuk ke wilayah Jawa Barat juga kadang-kadang. Iya kan? Iya benar. Agak menjadi dilema juga. Dilemanya. Kalau mengambil tanah atau ambil lokasi yang besar misalnya sudah masuk ke wilayah Jawa Barat. Jadi kan sudah masa lu Persija misalnya main di luar, dapat stadion di luar. Nah itu kalau di ibu kota sini sudah nggak mungkin. Tapi kan setidaknya nih kalaupun misalkan ini susah untuk membuat bikin stadion sendiri kan harusnya bisa nih untuk sewa di JIS lah untuk tetap itu biar gak dipindah-pindah. Ya harus ada komitmen di JIS. Pemerintah gubernur berbicara bahwa ini menjadi kandang tetap bagi Persija. Kendalanya tuh apa? Tidak ada. Ya kita nggak tahu kalau kendalanya buat apa. Tinggal bagaimana lobby dengan pihak JIS untuk ada kerjasama yang baik. Jadi misalnya 10 musim atau 20 musim ke depan JIS ini menjadi kandang kita. Ya. Ini Walaupun kan walaupun mungkin akses katakanlah misalnya ada bilang akses di JIS itu sulit begini nggak apa-apa. Tapi lu punya stadion karena satu-satunya tempat yang baik presentatif di sana ya di JIS. Mau di mana lagi di ibu kota Jakarta ada lahan buat bangun stadion nggak ada. JIS, nah tinggal ada kerjasama, duduk bersama mungkin petinggi, ya gubernur, ya pihak JIS, ya dan manajemen untuk bisa memakai JIS itu memang jadi kandang yang tetap. Karena kalau terus kayak gini kan kerugian yang besar bagi Persija, sulit juga untuk bersaing kan nanti. Iya, setengah mati untuk bisa bersaing. Harus ada kebanggaan. Dan yang paling tepat adalah JIS, nggak mungkin GBK. GBK itu untuk umum, untuk tim nasional. Timnas. Lebih banyak tim nasional. Kalau GBK itu dipakai untuk timnas sebenarnya, bukan untuk klub yang ada. Sama kayak di Inggris itu di Wembley. Itu tidak dipakai untuk kecuali pertandingan final Piala FA, ya Carabao Cup, tim nasional bermain di FIFA Matchday, atau turnamen-turnamen resmi yang ada tim nasional di situ. Karena rata-rata di sana klub kan sudah punya di Arsenal ada Emirates, ya kan ada Stamford Bridge di Chelsea, ada Tottenham di Tottenham punya stadion sendiri kan, banyak Anfield, Liverpool, Old Trafford, City, Etihad dengan Old Trafford United, City dengan Etihad, semua kan ada semua. Ada semua. Nah di GBK kalau kembali itu buat tim nasional. Sayang tiba-tiba pinjam bayar lagi Persija untuk ke sana. Udah di JIS aja. Iya. Saya pikir dari awal juga JIS itu akan menjadi tempat buat Persija. Paling cocok saya pikir di situ. Kalau bicara dengan ini. Dan bisa saya pikir. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau dengan Gubernur Pramono Anung tinggal bicarakan bahwa ini begini. Ya berarti selain berbenah pemain, Persija musim depan tuh harus menentukan kandang sendiri yang harus sebenarnya dipindah-pindah ya. Pindah-pindah. Nah itu bicarakan aja dengan kalau memang di JIS dan paling cocok memang cuma di situ. Di mana lagi di Jakarta yang punya tempat sebesar JIS atau GBK? Nggak ada lagi kan? Kecuali di pinggir yang tadi yang sudah masuk ke wilayah Jawa Barat nantinya. Patriot. Masa mau bikin di Bekasi? Pakansari kan nggak mungkin Bogor juga tuh. Jawa Barat dong. Iya. Masa lu di Jakarta dapat ini? Nggak bisa. JIS sudah paling enak. Dan stadion JIS itu bagus. Dan itu angker benar kalau Persija main di situ. Atmosfernya karena penontonnya tuh deket gitu. Tidak pakai ada sendal ban yang kayak di GBK kan di mana-mana ada arena atletik enggak, itu deket ini. Jadi itu atmosfernya kan orang tuh kedengaran sampai di kuping tuh bisa meledak. Itu akan berpengaruh pada pemain bagi lawan yang akan tandang. Kayak Liga Inggris akan tandang misalnya ke Persija. Itu pasti akan dapat tekanan luar biasa karena itu dekat penontonnya itu dengan lapangan. Dan rata-rata kan di Eropa juga begitu kan. Banyak. Dan itu tekanan luar biasa bagi lawan. Itu makanya Persija harus itu. Saya lebih suka di situ memang. Dan pantas cocok di situ. Tinggal pembicaraan itu deal dengan pemerintah. Ya Pak Pramono sebagai gubernur kan. Wah dia bisa panggil JIS, bisa bicara baik-baik lah untuk ini. Langsung 20 tahun di situ. Udah aman. Jadi deal, biar musim depan El Clasico tuh benar-benar terjadi. Nah, main di situ. Mau dengan alasan apapun,
kita punya JIS. Dan supporter bagus. harus aman lah ya. Iya, Ya, kan? dewasa. Tinggal dilihat pembenahan itu kan mungkin kalau bicara akses dan segalanya itu kan tinggal diatur lah. Sambil berjalan kan dibikin yang tapi sudah ada tempat. Wadah untuk bisa bermain bagi Persija sudah ada. JIS kandang mereka udah dideklarasi langsung. Mau bilang apa lagi? Oke. Itu kan oke. ada di sana. Berarti kita menunggu permainan di Jadi JIS ya. ya intinya kalau Liga Super satu kaki Persib sudah ada Udah di tangga juara. tangga juara. Ya, tapi sekarang berbenah bagi Persija. Tahun depan harus juara. Harus Wis. juara. Harus Wis. juara. Persib sudah dapat misalnya. Jangan misalnya, sampai bintangnya ketinggalan jauh. Iya, harus juara. Dengan pemenangan Persija pasti akan melakukan itu. Mereka akan melewati ini setelah kalah kemarin dan pasti kan sudah mengubur semua impian itu. Ya, posisi ketiga oke lah untuk hadir di Liga Champions untuk di Asia mungkin masih. Oke, tapi sekarang ke depan. Tahun depan harus. Ya, harus. Oke. Dengan materi seperti ini, dengan yang saat ini bagus. Bagus. Bagus materi Persija. Karena biar lebih seru juga sih Liga Super Iya. kalau semuanya rata kan. Iya. Saling. Sebenarnya kan kesempatan juara itu masih terbuka. Kalau mereka nggak kalah lawan Arema kan, Ya. di GBK kan kalah sama Arema kan di Iya. kandang. Itu yang 3 poin itu yang membuat mereka lu coba mereka menang. Iya. Kan dalam persaingan sekarang 3 itu kan Borneo, Persija dan Persib kan. Kalau menang waktu kan 3 poin itu kan krusial, Bos. Kalah Iya. gitu. Udah goodbye. Iya. Sayang sekali memang musim depan nggak boleh. Oke. Dia nggak boleh kalah di Nggak boleh kandang. tuh. Gak boleh. Iya, sama ikut seperti Persib lah. Ya. Sapu bersih di kandang. Walaupun Sapu. kemarin mereka agak terselip dengan Arema kan, tapi kan nggak kalah kan. Nah, Persija harus musim depan tidak kalah di kandang. Nah, juara bisa terbuka. Nah, kita nonton Jadi di bagi JIS pendukung langsung. The Jack jangan ini berkecil hati. Ya, harus semangat. Tapi Ya. tapi kalau ngomong-ngomong musim depan nih Bung Ropan tuh kan Fabrizio Romano Indonesia. Wes. Masa Mungkin ini? ada bocorannya Bung nih bursa transfer Kalau yang bocoran genteng lagi bocoran. Genteng, yang lagi bocor panas banyak. gitu Bung. Ya, Apa nih Bung? bocoran apanya nggak ada apa tentang apa nggak Tim-tim besar lah. Semua tim Ada pasti yang akan datang. berbenah musim depan ya. Hmm. Soal ada mau datangkan itu kan rumor aja. Mau datang si A mau datangkan ini, si A belum pasti semua. Ya, Tapi nama-nama besar mah ada lah ya. musim pasti depan. nama Persib dari sekarang loh Persib yang belum juara aja, belum bikin hat-trick mereka sudah bikin. Benar juga. Iya, udah ini saya mau ambil ini. Sudah ada list-listnya Sudah ada ya? list. Mereka tinggal jalani. Begitu selesai mereka cepat. Cari pergerakan mereka tuh cepat. Nah, ini harus dicontohi juga oleh tim-tim lain. Persija, Borneo, Persebaya, Malut, Dewa. Ya kan yang punya keuangan yang oke. Harus cepat, gercep, gerak cepat untuk ambil ini. Sebelum Iya. musim ini selesai Persib pun udah udah mikir. list. Oh, Persib aja udah mau juara 4 kali berarti udah ada niat ya. Udah list. Udah ada Iya, niat. 3 kali dulu lah. 3 kali hat-trick dulu ini. Ya kan hat-trick ini model ini kan. Oke. Ya, dia bisa dapat pemain yang bagus ya musim depan mungkin akan dan pasti Persija juga akan cari hal yang sama. Karena kalau melihat dengan materi Persija kan bagus, Alano bagus, Maxwell bagus. Iya. Gustavo Almeida bagus. Bagus. PR-nya tinggal apa kalau Persija? Bung? Aledin Aljaye bagus. PR-nya tinggal apa kalau Persija? Sebenarnya Ya, kan materi konsisten bagus. mereka. Konsisten. Konsisten. Kalau dengan materi pemain harus konsisten. Ya. Ya. Dan itu saya bilang, dengan materi yang bagus kandang untuk musim depan mereka sapu bersih. Itu salah satu untuk faktor menjadi juara kalau lu nggak pernah kalah di kandang. Ya. Di luar lu tinggal ambil kan. Gitu. Borneo juga salah kemarin ketika mereka kalah lawan Bali. Ya. Itu ya. Coba kalau mereka menang lawan Bali. Mereka udah di atas sekarang. Pimpin klasemen. Termasuk Persib sempat salah seri lawan Arema. Nah, itu tapi dia terbayar. di Arema. Kalau soal seri lawan Dewa kan oke lah karena Ya. tandang. Iya. Tapi di kandang itu nggak boleh dan Persib menjalankan fungsinya dengan baik. Semua kan sapu bersih kecuali Arema kan. Iya betul. Cuma draw lah kena Arema. Betul. Tapi kalau kalah kan Borneo kalah di kandang Iya. lawan Bali. Persija kalah di kandang lawan Arema. Jadi kalah, bukan imbang loh. Kalah. Persib cuma imbang. Itu pun sudah jadi pukulan buat Persib. Iya. Kalau kemarin Persib menang lawan Arema, Oh, makin udah atas makin angin. jauh. Udah Sekarang udah juara waktu menang lawan Persija, juara lagi. Iya. Iya kan? Betul. 3 poin sama 3 poin sekarang udah jauh di atas. Iya. Betul. Gitu. Ya hitung-hitungannya. Oke, kita gila. Persija sama Persib kita bisa bahas sampai minggu depan kali ya. Iya, Nah, minggu Apa yang depan. angkat piala beneran masih bisa Iya. dibahas ya. betul. Bisa 5 jam tuh. Wes, podcastnya 5 jam kita. Iya. Oke, kita move on ya ke Ada yang Ya, seru lagi nih. iya nih gak kalah seru yaitu timnas Indonesia di AFC nanti ya. Waduh, Weh, ini Bung, gimana Bung? drawingnya Bung. Berat nih kayaknya nih Bung. Drawing dilihat semua grup sih berat kalau saya lihat ya. Berat Iya. semua grup.
Ya, tidak ada yang tidak mudah. Karena ini kan 24 tim, semua tim-tim terbaik yang mengikuti kualifikasi. Ya. Yang semua lolos. Betul. Indonesia memang nggak ikut kualifikasi. Iya. Sebuah kebanggaan buat kita bahwa satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang tidak ikut kualifikasi Indonesia. Itu karena hasil kita di putaran ketiga kan. Ya. Pra Piala Dunia yang bagus. Ya. Kita lolos bahkan sampai ke putaran keempat. Hmm. Iya kan? Nah, Vietnam, Thailand, Singapura itu kan lewat kualifikasi semua. Sayang Filipina nggak lolos ya. Jadi ada 4 negara dari Asia Tenggara yang ikut Piala Asia saat ini. Malaysia tidak bisa melakukan yang terbaik karena kalah lawan Vietnam. Ya, dengan hukuman pemain ilegal juga mereka kan, yang mengurangi poin mereka. Tapi kalau bicara soal peluang, sekarang kita di grup F. Grup Yes. F. Ya. Dalam undian kemarin nama Indonesia keluar duluan. F4. Baru F3 Thailand. Saya lebih suka memang di Thailand dibandingkan dengan kita ketemu Vietnam. Vietnam. Karena Vietnam dan Thailand itu kan berada di pot 3. Kita di pot 4. Nah, ketika Vietnam berada di grup lain, ya, kita ada di F. Saya bilang ini cocok dengan Thailand karena JICS belum pernah ketemu dengan Thailand nih. Oh. Iya kan? Iya. Kalau dengan Vietnam, JICS sudah bikin gol di Hanoi. kita menang 3-0 kan? Iya. JICS dan Ragnar Oratmangun bikin gol selain Sananta. Jadi dengan Thailand tuh belum. Belum. Nah, ini menjadi ukuran buat JICS, Emil, semua Kevin Dix, Iya. Calvin Verdong, ya. Tom Hai untuk bisa bermain dengan Thailand. Thailand kan tim yang bagus juga. Bagus. Masalahnya di grup itu ada 2 juara Iya. pernah juara Asia kan. Iya. Qatar juara bertahan. Qatar juara bertahan bahkan back to back 2019 sama 2023 yang dimainkan 2024 kan. Iya. Ya, dan mereka terlepas waktu mereka juara yang kedua, mereka kalahin Yordania dengan 3 penalti dari Afif Akram. Tapi mereka juara bertahan loh. Iya. Back to back. Jepang juara 4 kali, terbanyak di Asia yang juara itu Jepang. Iya. 4 kali. Dan tidak mudah melawan Jepang. Kita kan Waduh. sudah merasakan itu. Iya. Putaran ketiga bagaimana main di GBK kalah 4 gol, main di sana di Jepang 6 gol. Jadi memang tim yang kuat. Kalau berhasil mereka kalahin Jerman, mereka kalahin Spanyol, Inggris, bagaimana? Ini salah satu tim kuda hitam di Piala Dunia. Jepang. Dan berada dengan tapi nggak masalah buat kita. Ini tantangan yang bagus buat John Herman untuk bisa membuktikan kan dengan kemewahan dia, pemain-pemain dia kan juga nggak kalah bermain di liga-liga top Eropa. Jadi saya pikir peluang itu masih terbuka. Kita masih bisa bertarung dengan Thailand. Kalau kita menang melawan Thailand, artinya kita bisa draw dengan Qatar. Ya. Ya, kita mungkin masih punya peluang untuk lolos kan. Apalagi kalau menang. Walaupun Qatar juara bertahan ya. Tapi saya rasa kita juga tidak boleh lemah melawan mereka. Ya. Kita pernah menang kok melawan mereka. 2004 kalau nggak salah kita menang. Di kualifikasi Piala Asia di Beijing. Oh. Saat itu dipegang oleh almarhum Benny Dolo sebagai pelatih. Kita menang. Menang ya. Ya, ada mungkin Budi Sudarsono bikin gol dengan Ponario Astaman. Yang bikin gol Di era saat itu ya. Iya, di 2004. 2014 kita draw 2-2. Justru bermain di Al-Wakrah di kota Doha. Bermain di ini kandang mereka di Qatar 2-2. Kita bisa bikin gol di sana juga. Artinya ada peluang nih Indonesia untuk bisa Lolos. mengimbangi Qatar lah ya. Bisa punya peluang. Walaupun itu memang itu kan masa lalu ya benar. Benar. Tapi setidaknya walaupun masa lalu bahwa pemain-pemain kita juga bisa pernah mengalahkan mereka. Walaupun mungkin dalam head to head kita kalah-kalah tipis ya dengan mereka dalam secara global, tapi terakhir 2014 kita bisa membuat 2-2 ya dengan Ricardo Salampesi dan Irfan Bahdim yang membuat gol. Ketika itu kita ditangani oleh Alfred Riedel, pelatih kita saat itu. Jadi peluang sekarang ketika ditangani John Herman masih ada. Bukan berarti kita nggak kecil peluang kita. Skema realistisnya berarti menang lawan Thailand lah, Ya, mengimbangin Qatar ya. Ya, Minimal. kalau Jepang mungkin ini rada sulit ya. sulit. Ya. Untuk seri aja sulit Iya, nih, walaupun mungkin sepak bola itu bilang, oh ini kan ada kejutan. Benar, tapi kan kita berpikir realistis. Ya. Kalau tim sekuat Brasil, Inggris, Spanyol, Jerman, Keteteran. bukan kita kalah lawan mereka. Ya bagaimana? Dan kita kan sudah alami itu. Tom Hai semua sudah alami, Kevin Dix semua sudah alami, Calvin Verdong sudah alami semua. Ketemu Jepang kan, nggak bisa bikin gol, satu sebiji pun. Bahkan di GBK kita dipermak 4 gol kan Iya. oleh mereka. Jadi bagaimana mau lawan kalau main di kanan sendiri kalah? Kualitas Jepang itu sudah Terlalu jauh. terlalu jauh di atas. Dari 23 pemain yang akan dibawa oleh Hajime Moriyasu ke Piala Dunia, mungkin 20 diantaranya bermain di luar. Eropa. Mungkin cuma 3 yang bermain di dalam. Jadi udah kelihatan kualitas mereka. Kualitasnya. Ya, top. Serem-serem. Kaoru Mitoma itu bermain di Brighton and Hove Albion. Jadi ya nggak ini Dan Eropanya klub-klub ini bagus-bagus semua kalau bisa. utama ya. Banyak bagus-bagus. Jadi realistis ya kita kalahin Thailand. Thailand. Draw atau menang melawan Qatar. itu Jepang. masih bisa. Bismillah. Ya udahlah kita nggak hitung Jepang ya. Kalau kita bisa mau lolos,
di situ. Iya, oke. Kesempatan buat kita untuk bisa bersaing di grup ini. Boleh orang bilang keras, boleh orang bilang grup itu neraka, grup maut. Silakan. Tapi tetap jangan John Herman, saya masih percaya dengan tim ini. Apalagi ketika melawan Bulgaria kemarin kan, Iya. tim kelas Eropa yang bagus yang dipaksa untuk bertahan parkir bus kan oleh kita. Memang kita kalah oke, tapi kan golnya cuma dari penalti juga. Betul, Ya. betul. Tapi secara permainan kita bagus. Kelihatan kan? Iya. Kita bermain bagus. Tidak dalam tekanan lawan atau kita dikurung habis-habisan 2 hari 2 malam oleh Bulgaria. Enggak. Kita memberikan perlawanan sengit buat mereka. Dan itu diakui oleh pemain Bulgaria juga oleh pelatih Bulgaria. Jadi melihat di sini John Herman yakin dengan tim ini. Makanya John Herman bilang dia yakin karena Piala Asia itu karena masih jauh dia bisa membentuk tim yang baik. Apalagi kalau ada penambahan pemain naturalisasi. Nah, kan? ini Pemain mungkin diaspora. menarik Bung untuk bisa bersaing di Ya. Piala Asia itu mungkin tambahan apa nih yang penting bagi Indonesia? Kalau di belakang udah tebel. Misalnya di belakang ya. Bukan berarti bahwa tidak bisa. Bisa aja di belakang misalnya Pascal Struijk masuk kalau dia nggak kepilih di tim nasional Belanda. Belanda ya. Dia menuju ke Piala Dunia, diabaikan oleh Ronald Koeman. Karena dia lagi bagus dengan Leeds kan. Dia nggak main, bisa aja dia memilih Indonesia. Ya. Mungkin dia bagus di belakang. Jadi lebih kuat dari belakang. Walaupun sudah ada Jay Itzes, ada Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Justin Hapner. Tapi kehadiran dia itu penting. Misalnya, satu, dia grade A kan. Kita perlu di depan. Depan. Karena tidak mungkin hanya dengan Ole sendiri. Ole kan bukan pemain nomor 9 murni. Lebih ke nomor 10. Dia lebih bagus bermain di belakang striker. Yang dia perlihatkan ketika tampil melawan Saint Kitts and Nevis. 2 assist dia ke Beckham Putra yang menghasilkan gol. Dan dia bisa membuat gol. Artinya permainan dia lebih bebas bermain di belakang striker. Maka kita perlu mencari nomor 9. Nomor 9 dari mana? Harus ambil dari Eropa lah. Nah, itu pilihannya apakah harus naturalisasi dari Eropa atau mempercepat naturalisasi Ciro dan David da Silva? Ciro dan David da Silva kan hanya singkat. Ya. Usia mereka 36 dan 37. Oke, masih main bagus. Sejak dari Persib ke Malut sekarang mereka masih gacor. Masih gacor. Selalu menjadi pencetak gol terbanyak. Sampai sekarang. Tapi dengan bilang. usia demikian kan mungkin hanya bertahan 1-2 tahun. Ya, jangka pendek lah ya. Jangka pendek. Kalau untuk jangka pendek oke. Untuk AFF saya kira pas itu. Apalagi kita John Herman lagi membidik untuk juara. Pertama kali setelah Perlu kita 6 dicoba kali itu runner up, ya. perlu dicoba. Dan akan jauh lebih gacor, lebih hebat kalau memang David da Silva dan Ciro ada di sana. Apalagi kalau Jordi Brekman dari Madura United ikut bergabung. Wah, ya. Kita punya gelandang yang bagus. Tapi kan kita harus bisa melihat jangka panjang. Jangka panjang itu ada di Piala Asia dan di Piala Dunia. Zona Asia. Ya. Untuk 2030. Betul. Oke? Jadi dia perlu untuk mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Terutama di depan. Karena menjadi masalah buat kita selama ini adalah bagaimana mendapatkan pemain nomor 9 yang bagus. Iya. Oke, kita masih punya Ramadan Sananta, masih punya Hoki, macam-macam lah, Jens Raven. Tapi mereka belum cukup selevel dengan Ole Romeni. Maka Ole Romeni perlu ada tandem yang bagus. John Herman memanggil pemain untuk diseleksi tanggal 26 ke Piala AFF itu ada Axel Runtukahu dari Persija. Tetapi saya pikir walaupun Axel bagus di pemain nomor 9, kita perlu pemain dari luar. Pemain yang benar-benar bermain naturalisasi yang bagus dari luar. Ada solusi, ada nama Dean Sandbergen dari Venlo. Ya, bermain di Esta Divisi, kasta kedua di Belanda. Dia boleh. Bisa mencetak gol terus sekarang. Lagi bagus-bagus, lagi gacor. Dia bisa bermain. Kan ada nama-nama yang juga beredar, Luke Fikri misalnya kan. Yang bermain di MacArthur. Di Liga Australia. Ya. Mungkin dia salah satu juga solusi untuk bisa. Tapi Luke Fikri ini kan bukan murni sebagai nomor 9 juga. Dia artinya sama seperti Ole lah. Ya. Bisa bermain sebagai nomor 10 dan juga bisa bergeser ke winger. Untuk bermain lebih melebar kan. Tapi kalau Dean Sandbergen benar-benar adalah pemain nomor 9. Nah, kita perlu mendapatkan itu. Kalau dia bisa datang, bagus di depan. Karena kita sudah punya pemain yang sekarang lagi dalam pemulihan kan. Miliano Jonathans. Ya. Dalam pemulihan cedera. Dan pasti di Piala Asia, saya yakin Miliano udah bisa bermain. Ya. Untuk di Piala Asia. Karena masih di tahun depan. Di Januari sampai Februari. Jadi kita punya kekuatan. Kalau Dean Sandbergen bisa datang, misalnya dia oke. Dan bisa kalau dari saat ini ke tahun depan Januari, udah bisa lah. Bisa dikebutkan. Naturalisasi itu 1 bulan tuh bisa sebenarnya. Ya. Jadi kalau di aja ada Ole Romeni, ada Miliano Jonathans kan bagus. Di depan ada Ragnar Oratmangun. Mungkin ditambah dengan 1 mungkin ada Axel. Bisa main di sana sebagai pelapis. Udah oke. Kita bisa mendapatkan. Atau kita bisa mendapatkan 1 gelandang lagi. Karena kita harus antisipasi dengan usia Tom Hae. Ya. Yang agak lambat, sudah mulai lambat kan. Tom Hae dia akan bermain terus. Kan? Joe Pelupesi kan sudah di atas 30 semua. Iya. Harus ada cari-cari gelandang-gelandang yang bagus. Yang memang ada Ivar Jenner yang masih muda. Kita masih punya Ricky Kambuaya. Tapi kita harus perlu mencari gelandang-gelandang yang bagus.
Ya, Nathan Choon masih muda, bisa didorong ke gelandang. Tapi kan mesti cari pengatur ritme permainan yang bagus. Siapa yang menggantikan posisi Tom Hai? Yang kualitasnya seimbang ya. Seperti Tom Hai. Harus ada. Mungkin saja Eliano bisa didorong main gelandang, tapi kan tidak sebagus Tom Hai. Ya. Visi bermain baik, passing juga oke kan. Nah, kita perlu ada pemain yang harus cari. Tidak akan selamanya kita bergantung kepada Joe Pelupesi sebagai gelandang yang lebih kuat bermain di double pivot. Ya. Jadi kita harus mencari pemain seperti dia juga. Mencari. Mungkin saja kalau Jordi Bregman bisa bergabung, dia salah satu alternatif untuk bermain di sana. Tapi untuk jangka panjang, John Herman harus memikirkan itu. Mencari pemain-pemain yang sekualitas Tom Hai. Waktu memang masih ada, tapi harus cepat kan. Karena ini bergulir terus. Habis Piala AFF sudah hadapi FIFA Asian Cup. September dan Oktober. Ya. Ya kan itu kan agenda FIFA resmi, harus pemain-pemain bagus-bagus. Diizinkan oleh semua klub yang ada di Eropa. Semua pemain memperkuat negara masing-masing, termasuk Indonesia kan, pemain-pemain yang bermain di luar. Jadi John Herman harus bisa menemukan pemain-pemain yang baik. Maka dia sudah harus bisa melihat siapa-siapa yang akan diambil. Untuk yang tadi itu pos-pos, misalnya pemain depan yang paling krusial kan, kemudian tengah, itu aja tengah. Nah depan itu kan kalau dulu ya striker zaman Budi Sudarsono, Ruki Puturai banyak ya yang lokal ya. Tapi sekarang tuh kayaknya striker lokal kurang nih, Bung. Apakah karena emang di liga sekarang udah sulit bersaing atau gimana, Bung? Iya, karena dengan pertambahan pemain-pemain asing yang regulasinya berubah kan, dari 7 naik ke 11 juga kan mempersulit bagi pemain-pemain lokal kita untuk bisa berkembang. Artinya lihat saja sekarang di daftar top skor di Liga Super, semua dominasi itu adalah pemain asing, striker ya. Bahkan itu bukan di satu posisi lagi, posisi striker, gelandang, ya, kemudian penjaga gawang bahkan itu sudah banyak pemain-pemain luar, pemain asing. Pemain belakang juga yang untuk center back itu kan hampir semua pemain asing yang top-top. Yang bisa bersaing pemain lokal ya tinggal Rizky Ridho kan, yang ada di tim nasional dan satu di Borneo, Komang. Ya, yang ada sana, Komang Teguh. Jadi itu dua itu yang paling bagus, yang konsisten, yang stabil saat ini. Jadi memang perlu untuk pemain-pemain lokal yang muncul. Kalau di striker bicara ya mungkin cuma Excel. Yang ada sini yang 6 gol bersama dengan Persija, lebihnya di luar semua. Jadi ya menjadi kendala juga buat kita untuk, kalau dulu kan nggak ada jarang pemain asing, kalau cuma 3 pemain asing kesempatan besar buat pemain kita kan. Dari zaman Bambang Pamungkas, Kurniawan sebelumnya kan ada Boas, banyak lah, Budi Sudarsono, banyak lah yang muncul kan. Tadi itu kan zaman-zaman selalu top skor kalau Piala ASEAN. Iya. Bahkan sebelum-sebelumnya juga muncul kan Bambang Nurdiansyah, Ricky Yaakob, banyak yang muncul kan. Kemarin-kemarin ada Hadi Ismanto, Rizdian bagus, Junaidi Abdi bagus-bagus pemain-pemain. Ilham, Peri Sandria yang muncul ya. Jadi karena memang kuota pemain asing belum sebanyak sekarang. Ketika bergeser dari 3 naik ke 5 atau ke 7 bahkan 11. Saya nggak tahu berikut naik 12 lagi, kita nggak tahu kan. Gitu. Jadi ya lebih sulit buat pemain kita, tapi ya tantangan. Yang paling penting adalah pembinaan usia muda dulu. Bergulir dulu kan. Kompetisi di usia 17, U19 itu kan perlu konsistensi sehingga kita bisa melihat pemain-pemain muda kita yang berkesinambungan kan. Bisa diambil ke 17, 19, ke U23. Itu yang paling penting. Kemarin kan setelah drawing itu John Hartman ngomong kalau langkah pertama untuk ke AFC ini adalah untuk mengevaluasi atau menguji pemain domestik. Nah itu caranya bagaimana sih supaya bisa seimbang dengan pemain diaspora yang sekarang ini? Iya, kalau dia ambil pemain-pemain yang tidak bermain di FIFA Series. Tidak bermain loh. Yang bermain, yang ada di FIFA Series kemudian jadi cadangan, ya dia tetap bawa di 23 pemain yang dia pilih kan, satu untuk Piala AFF. Jadi dia ingin memberikan kesempatan melihat pemain-pemain yang ada pemain-pemain lokal yang bagus untuk dia saring seleksi ambil di Piala AFF. Tapi ini kan bukan final. Ini nantinya ada tahap kedua pemanggilan lagi karena Beckham Putra belum ada di situ, Rizky Ridho belum ada, Donitri juga belum ada pemain-pemain yang bermain di FIFA Series. Yang bermain, yang dapat menit bermain. Nah pasti mereka akan ikut. Nggak mungkin Donitri nggak akan dibawa, Rizky Ridho nggak akan dibawa di Piala AFF. Beckham Putra pasti akan ikut di situ. Kalau Sadil Ramdhani, ya dia nggak bermain di FIFA Series. Satu lagi yang saya pikir untuk dipanggil, bahkan 2. Mungkin penjaga gawang Teja. Dan juga dengan Adam Alis. Walaupun usia Adam Alis sudah 32 tahun, tetapi sekarang lagi gacor kan. Dulu kan sempat juga dipanggil di eranya. Oh dia bermain, masih sampai 2017-2018 masih. Dia mungkin ada 11 caps di tim nasional. Adam Alis bermain, jadi dia sudah pernah di zaman STY pun dia dipanggil. Sempat dipanggil, walaupun mungkin nggak dimainkan, tapi dia dipanggil. Nah, ketika dia lagi gacor saat ini, kesempatan lah buat dia untuk dipanggil lagi kan. Saya pikir boleh lah, gitu. Adam Alis.
Jadi apa Piala AFC ini untuk bereksperimen dengan pemain domestik gitu-gitu? Pemain-pemain domestik nggak ada eksperimen, nggak ada eksperimen. Dia akan panggil pemain-pemain yang Sudah terbaik. biasa ya. Yang sudah bisa turun lapangan dengan timnas ya. Nggak bisa eksperimen, nggak bisa. Karena ini target bagi John Herdman kan. Iya, untuk menjadi, roadmap ya. Iya, untuk roadmap itu bisa menjadi juara. Jadi tidak boleh main-main di Piala AFF. Walaupun ini orang bilang Piala Ciki, tapi tetap harus. Dan ini adalah piala bergengsi di Asia Tenggara. Dan saya rasa cukup buat pemain-pemain kita. Cukup buat pemain kita untuk bisa bertanding di sana. Gitu. Tapi John Herdman juga ngomong kan kalau ini roadmap menuju Piala Dunia 2030. Ya masih jauh kan? Iya. Masih jauh 2030. Paling tidak dia belum berpikir ke sana, Piala Asia dulu lah. Yang paling dekat tuh kalau tahun ini, kalau Piala itu kan 2030 jauh. Belum tentu juga pemain-pemain yang ada sekarang semua akan dipanggil. Akan ada sana, misalnya Tom Hai akan sampai ke sana, Joe Pesci, Jordi Amat, belum tentu juga. Akan regenerasi lagi. Regenerasi akan banyak. Mungkin ke sana itu tinggal generasinya Donitri ke sana kan? Iya. Akan sampai sana. Jadi memang yang paling dekat adalah tahun ini dulu di AFF, kemudian FIFA Asian Cup, sampai di Piala Asia. Itu 3 momen, 3 event yang paling penting yang harus dilewati dengan mulus oleh John Herdman. Nah kalau melihat grup F yang begitu berat, mungkin target realistisnya apa nih? Bisa gak melampaui era-era STY dulu? Bisa. Peluangnya untuk jadi juara kan? Target bisa juara. Dan memang harus juara. Dengan komposisi pemain seperti ini kan, mengapa tidak? Harus optimis, harus yakin. Dan John Herdman itu yakin. Optimis dengan tim yang dia punya saat ini. Dan saya yakin ketika ada Sandy Walsh di dalam, ada Tom Hai, Eliano Reinders, bagus tim ini, Sain Patinama. Ya apalagi kalau misalnya main ke sini Joe Pelupesi diambil misalnya oleh Persib misalnya ya. Akan lebih bagus. Lebih bagus. Itu bisa bermain. Jadi tim nasional kita nggak kekurangan pemain lah. Pemain-pemain lokal juga bagus-bagus kan. Ada Mauro Silstra juga kan. Mauro Silstra. Oh iya masih ada. Jens Raven juga masih ada. Ivar Jenner masih ada. Jadi nggak ada masalah. Masih aman ya. Aman. Yang menarik mungkin ini nasibnya siapa Pratama Arhan dan siapa bek kiri itu Asnawi. Nah itu mungkin masih ada kesempatan nggak Bung? Masih kira-kira ada. Kan mereka dalam pemulihan kan saat ini dalam pemulihan. Tapi persaingan itu kan tetap ada. Kelihatan tipis ya kelihatan. Termasuk ketika munculnya Donitri di kiri kan itu kan membuat Arhan agak lebih gini. Kan? Apalagi John Herdman sudah memberikan kesempatan dia kan tampil di FIFA Series kemarin lawan Saint Kitts dan dia tampil bagus. Jadi di kiri juga banyak. Ya. Calvin Verdong bisa bermain di kiri. Oke, Dean James bisa bermain di kiri. Sain Patinama ada di kiri. Wah, berat juga ya kirinya. Yance Sayuri pun bisa ada di kiri. Di kanan juga kan berat. Karena di sana bisa ada Kevin Dix, bisa ada Sandy Walsh. Untuk Asnawi, karena Asnawi di kanan. Yakob Sayuri juga bisa bermain di kanan. Jadi banyak. Ada Fajar Fatur Rahman dari Persija. Yang bisa mungkin, karena masih muda, bisa jangka panjang kan. Bisa jadi memang persaingan memang berat. Kalau di posisi dua wingback ini ya. Walaupun mereka sudah pernah main di tim nasional, tapi bergerak dengan seiring waktu itu agak berat buat Asnawi dan ya bukan menutup kesempatan untuk ke tim nasional. Bisa saja Herdman akan panggil kemudian ke tim nasional. Tapi untuk bersaing mendapatkan tempat utama di kiri dan kanan itu harus kerja keras ya. Kerja keras dan sulit. Apalagi di partai-partai yang krusial kan. Masih Calvin Verdong akan main di situ atau Sandy Walsh atau Kevin Dix yang akan bermain di sana. Kalau Calvin Verdong didorong ke tengah ya pasti Dean James misalnya gitu kan. Atau Donitri. Jadi memang persaingannya berat gitu. Termasuk siapa Ferdinand ya, Marcelino ya yang Marcelino kan bermain di depan. Menunggu. Iya, menunggu. Kalau dia masuk ke ini kan dia dipanggil juga nama dia untuk masuk di 23 list Piala AFF. Karena dia nggak bermain di FIFA Series. Jadi saya pikir Marcelino akan masuk juga. Kita udah ngebahas Persija Persib. Lama banget ya. Timnas juga yang makin mendekat ini nih. Mendekati berat ya. kan? Melihat nama-namanya grup F ini gimana? Tuh deg-degan gak sih? Deg-degan lah. Deg-degan. Tapi pertama langsung Thailand ya. Aman lah. Thailand. Ya berarti pertandingan pertama lah kunci itu harus menang. Iya betul. Harus menang. Harga mati buat kita lah. Secara kualitas kan kita di atas Thailand. Iya. Secara kualitas loh. Tapi belum tentu di lapangan. Sepak bola sulit ditebak. Sulit tebak gitu kan. Oke, makasih Bung Ropan. Sudah datang bahas Persija Persib di sini. Oke, It's People, itulah Talk With Me kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel It's Me. Dan kalau kalian tidak mau ketinggalan di berita-berita hot news ya, bisa kunjung ke website kita itsme.co.id. Oke, It's People, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.
Dah.